إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد jamaah salat Jumat yang kami muliakan dan kami banggakan, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk dua hal yang pasti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tentang kenikmatan dan amalan. Apakah kita sudah mengalokasikan kenikmatan kita kepada hal yang positif, dan apakah kita mendapatkannya dari yang halal, ataukah yang kedua terkait dengan amal, apakah yang sudah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, maka yang terutama untuk kita tingkatkan dari dua kenikmatan yang pasti Allah tanya di hari kiamat nanti, sebagaimana kita tahu ayatnya, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, sungguh kemudian hari kalian akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian rasakan di muka bumi ini, dan juga tentang amal, karena itu pasti akan ditanya fima amila fihi, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia amalkan dan dia perbuat selama dia masih hidup. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka yang terutama untuk kita tingkatkan adalah dua hal pula, yaitu ketakwaan dan syukur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bekal takwa adalah bekal maknawi yang tumbuh dari hati dan tidak bisa dipaksakan, karena itu letak hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memerintahkan, dan hamba maukah untuk melaksanakannya. Di surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ayat ini turun padahal terkait bekal hissi, panca indera yang bisa diterka, yaitu minum, makan. Karena turunnya ayat ini adalah terkait rombongan penduduk kota Yaman yang berdatangan menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa membawa makanan dan minuman. Maka ayat ini turun. Coba renungkan, padahal di awal ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan tentang bekal hissi, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri dengan bekal maknawi. Apa kaitannya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaitannya adalah barang siapa yang mementingkan bekal duniawinya saja, niscaya akhiratnya tidak akan mendapat apa-apa. Dan barang siapa yang mementingkan bekal akhiratnya, maka dia akan mendapatkan nasibud dunya wal akhirah, bagian dunia dan akhiratnya.
falyatafattan, maka hendaknya cerdas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu pula kita tingkatkan syukur kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat syakir, syakur. Wa kana Allahu syakiran alima, wallahu syakurun halim. Selalu digandengkan antara syakur dengan halim, karena yang namanya syukur sifat Allah tidak sama dengan syukur sifat manusia. Seringkali syukur sifat manusia diiringi dengan kanud, kufur, lupa akan nikmat Allah azza wa jal. Tetapi syukurnya Allah adalah halim, yaitu santun, betul-betul terbukti dan dirasakan oleh seluruh makhluknya di muka bumi ini tanpa terkecuali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimullah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah azza wa jal atas segala limpahan karunia-Nya. Yang terkhusus adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu indahnya, begitu lembutnya dan begitu lengkapnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan yang paling patut kita syukuri pula setelah itu adalah nikmat hidayah, karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan telah memberi hidayah. Dan yang ketiga yang patut kita syukuri adalah rezeki yang kita rasakan bersama keluarga kita, dengan cara meyakini akan itu semua datangnya dari Allah azza wa jal, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim meyakini keutamaan itu hanya datangnya dari Allah azza wa jal. Kata beliau alaihi salam, hadza min fadli rabbi, ini merupakan bagian dari keutamaan Rabbku, bukan dari usahaku dan cita-citaku. Liyabluwani, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengujiku, aashkuru am akfur, apakah aku mau bersyukur ataukah justru aku akan mengkufurinya. Salah satu bukti syukurnya ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum Nabi Sulaiman adalah menyembelih kuda-kuda terbaiknya yang membuat lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diabadikan di dalam surat Shad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimahullah, terkait kisah Nabi Sulaiman tersebut kata Imam As-Sa'di rahimahullah, bahkan alima, beliau tahu bahwasannya kenikmatan dirasakan oleh Nabi Sulaiman yang banyak sekali, sampai Allah berikan berbagai macam kenikmatan yang dikuasai di muka bumi ini, itu sebagai ujian apakah dia mau takut kepada Allah dan apakah dia mau bersyukur dengan kenikmatan tersebut. Mari kita bersyukur kepada Allah azza wa jal bila mana di hati kita, dalam keyakinan kita masih kurang sempurna, bahwasanya ini dari usaha kita, bahwasanya saya sudah bekerja keras dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore, itu usaha saya. Nah, mari barang siapa yang masih keyakinannya hanya seperti itu, kita kikis. Karena jangan lupa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Khandaq, laulallah, kalau bukan karena Allah, mahtadaina wala sallaina, kita enggak mungkin dapat hidayah. Kalau bukan karena Allah, kita enggak mungkin sholat 5 waktu dengan kuat. Karena sudah berapa banyak yang kita dengar mereka diuji oleh Allah dengan sakit dan malas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau melihat kenikmatan yang ada di tubuh kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, sebagaimana di surat Az-Dzariyat, itu sudah tidak cukup kita untuk mampu membalas kepada Allah azza wa jalla apa yang kita rasakan di tubuh kita sendiri, belum yang materi. Maka ingatlah firman Allah azza wa jalla di surat Al-Ankabut, wa'buduhu washkurulah, beribadalah, mengabdilah kepada Allah
dan syukurilah Allah Subhanahu wa taala. Ingat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita hilangkan sifat kemanusiaan yang tabiat, memang bawaan. Innal insana li rabbih lakanud. Karena sesungguhnya manusia itu kata Allah lakanud. Kanud itu selalu mengingkari dan melupakan. Kata Imam Hasan Al-Basri, yakni menghitung-hitung nikmat tapi lupa bahwasanya itu nikmat yang datang dari Allah Azza wa Jalla yang harus dipergunakan dalam perkara positif. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ingat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agar tetap kita merasakan kenikmatan yang selama ini kita masih menghirupnya dan berjalan di atas kenikmatannya Rabbul Alamin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ini doa beliau yang sering diulang-ulang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari kehilangan nikmatmu, wa tahawuli afiatik, dan perubahan afiahmu. Afiah itu menyelamatkan orang dari mara bahaya yang ada di hadapannya dan yang belum ada di hadapannya, itu namanya afiah. Makanya Rasulullah menasihatkan Abu Bakar untuk memperbanyak salillahil afiyah. Banyaklah minta kepada Allah afiyah, memang karena afiyah itu lebih produktif, yang harus kita minta terus setiap sujud, yang itu tempatnya mustajab daripada tempat-tempat yang lain. Karena sujud merupakan pengabdian yang paling rendah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Makanya ada sujud tilawah, makanya ada sujud syukur, makanya ada sujud salat malam. Karena memang itu adalah penghambaan yang paling rendah kepada Allah Azza wa Jalla, yang kita memang ngaku kita ini khuliqal insanu dhaifan, seperti di surat Al-Anbiya, diciptakan dalam kondisi lemah. Makanya dikasih oleh Allah nikmat, perangkat, pembantu, kawan yang mengingatkan itu agar kita mau bersyukur dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada khutbah yang pertama kali ini. Semoga sebagai menjadi pengingat kita dan pertimbangan amalan kita di hari kiamat yang berat, apabila kita mampu mensyukurinya dengan mempergunakan dalam hal yang positif dan memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdih di pagi hari dan di sore hari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita ketahui tentang apa yang terutama kita harus persiapkan di atas, yaitu tadi tentang harus kita persiapkan takwa dan meningkatkannya, yakni menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, yang rancu, bisa jadi ini salah, mending ditinggalkan. Itu takwa di atas ilmu, dia takut juga di atas ilmu. Dan juga kita tingkatkan syukur kita tadi, agar kita mampu menjalani hakikat hidup yang semestinya kita kerjakan, yaitu ibadah kepada Allah, bukan menumpuk-numpuk harta. Karena menumpuk harta tidak akan bermanfaat dan
akan menjadikan sebagai penjaga dia dan pendukung dia di akhirat apabila tidak disalurkan dalam hal-hal yang positif. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bekerja. Alhamdulillah kita bisa beribadah. Alhamdulillah kita masih diberi ketenangan hidup di negara kita Indonesia ini. Ini merupakan nikmat yang besar. Tidak Allah berikan kepada negara yang sama apabila bukan Islam yang dianut oleh negara tersebut. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Karena Allah Subhanahu wa taala memuji sahabat yang sudah masuk Islam dari kalangan Quraisy di kota Madinah itu karena alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sebab nuzulnya karena sebelum itu mereka di awal Islam asing dan hampir-hampir dihancurkan oleh pasukan gajah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, karena turunnya surat Al-Fil maka pantas diturunkan surat Quraisy. Pantas, ansab, cocok. Pasukan gajah yang akan menerkam penduduk Mekkah dengan berbagai kekuatannya Abraha enggak jadi. Itu yang dimaksud amanahum min khauf. Mereka diberi keamanan dari ketakutan. Karena yang namanya ketenangan hakiki bukan pandangan tapi hati yang penuh ketenangan. Amanahum min khauf. Khauf adalah amalan hati ma'asyiral muslimin rahimani wa rahikumullah. Makanya Imam Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat ini, kata beliau, faraghadur rizq, banyaknya rezeki yang kita rasakan, wal aman, dan keamanan, minal makhawif, dari segala macam ketakutan, min akbarin ni'amid dunyawiyah, termasuk bagian dari nikmat terbesar dari kenikmatan duniawi, al mujibati, yang seharusnya li syukrillah, untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan jangan buat onar, dengan menjaga kestabilitasan negara, dengan tidak memancing kericuhan di negara kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah al-mujibah, konsekuensi. Siapa yang memberikan keamanan? Bukan kita ma'asyiral muslimin semata-mata dari keamanan negara, bukan. Karena kalau tidak mau 100.000 keamanan diberikan di sebuah negara, kalau Allah tidak menjamin keamanan tersebut, maka niscaya akan tidak aman. Karena minimalnya ada 3 ayat yang mungkin kita ringkas. Di antaranya alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Ini yang pertama. Orang-orang yang dikokohkan di muka bumi ini, mereka harus menegakkan salat. Wa atawuz zakah, menyalurkan zakat, itu syaratnya. Kemudian ayat yang kedua, wa'adallahu alladzina amanu minkum la yastakhlifannahum fil ardi, akan diberi kekuasaan di muka bumi siapa yang mau beriman dan tidak kufur kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, itu akan diberi kekuasaan di muka bumi ini. Dan yang terakhir, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, mereka akan diganti rasa takutnya dengan keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam memberhakkan amaliyah yang ditugaskan oleh Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, dan ayat yang ketiga terkait keamanan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin orang yang tatmainnul qulub dengan syarat bidzikrillah, dia mau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nasihat yang terakhir adalah nasihat dari
tabi'in atau pengikut sahabat Abu Kilabah. Kata beliau, la tadurrukum dunya idza syakartumuha. Tidak akan memudaratkan kalian, tidak akan mencelakakan kalian dunia ini jika kalian mau bersyukur. Kuncine mung syukur, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya apa? Syukur itu imbal balik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Jangan berharap dia dapat keamanan kemudian tidak mau mendapatkan mudarat di dunia ini kalau dia masih belum bersyukur. Karena hal jazaul ihsan, apakah yang namanya balasan kebaikan itu kecuali dibalas dengan kebaikan. Seluruh mufassirin, ahli tafsir membuat mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah niku kebalikan daripada yang dipahami dari zahir ayat. Kalau zahir ayatnya itu kelihatannya orang yang baik itu akan dibalas kebaikan, maka ahli tafsir mengatakan fahal jazaul isaati illal isaah. Maka apakah orang yang berbuat jelek di muka bumi ini mendapatkan balasan kecuali kejelekan juga, dan jangan menyalahkan illa nafsahu kecuali dirinya sendiri. Maka mari kita tingkatkan takwa kita dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan 3 hal. Kita banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdih di pagi hari dan di sore hari, karena di dalam riwayat Muslim Rasulullah bersabda, wa biha yurzaqul khalqu. Ingat, kalau kamu mendapatkan rizki, ingin mendapatkan rizki, maka banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Dan yang kedua, tingkatkan ibadah kita, karena itu adalah konsekuensi daripada syukur. Dan yang terakhir, yakini bahwasanya itu semua datangnya dari Allah, bukan semata-mata dari usaha kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allahumma ihfaz biladana al-Indonesi. Allahumma ihfaz biladana al-Indonesi min kulli su'in wa makruh. Allahumma ja'alna syakiran. Allahumma ja'alna syakiran ghaniya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza washkuruhu ni'matallahi yazidkum walhamdulillahi rabbil alamin.